Pengertian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan suatu kriteria untuk menentukan kelulusan peserta didik yang ditetapkan oleh pendidikan pada awal tahun pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas materi pelajaran, dan kemampuan pendukungnya. Metode penentuan kriteria ketuntasan minimal dalam menentukan KKM, para guru menggunakan metode yang selama ini dikenal oleh para guru, yaitu dengan cara menentukan group score-nya berdasarkan indeks siswa, daya dukung, dan kerumitan atau kesulitan. Dari sub-score tersebut selanjutnya dapat diambil rata-rata yang akan digunakan sebagai KKM. Salah satu metode penentuan KKM yang dapat digunakan pada jenjang pendidikan SMP, yaitu dengan metode group contoh oleh Nadia Sky. Langkah-langkah untuk menentukan cut score KKM menggunakan metode group contoh oleh Nadia Sky itu ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengumpulkan panel pakar berkualifikasi yang sudah mengenal karakteristik sekolah dan siswa yang diuji. Langkah yang kedua yaitu para pakar mengidentifikasi dua kelompok siswa, kelompok yang menguasai pelajaran yang dikriteriakan atau kelompok master, dan kelompok yang tidak menguasai wilayah mata pelajaran yang tidak menguasai atau kelompok non-master. Langkah yang ketiga yaitu menguji kedua kelompok tersebut. Langkah yang keempat itu melukiskan grafik yang sama distribusi frekuensi skor ujian siswa-siswa pada kedua kelompok tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu mencari titik potong kedua distribusi frekuensi itu menjadi batas penguasaan minimum wilayah kriteria. Selanjutnya, metode penentuan kriteria ketuntasan minimal KKM pada jenjang SMA. Prosesnya kurang lebih sama seperti pada jenjang SMP, yakni harus sesuai dengan keadaan sekolah baik dari tingkat kerumitan materi, daya dukung, dan indeks siswa. Hanya saja alur yang digunakan bervariasi dari sekolah satu ke sekolah lainnya. Contohnya, proses penentuan KKM di SMA Semut Padang dan SMA Negeri se-Kabupaten Pamekasan memiliki alur yang berbeda. Untuk SMA Semut Padang, proses penentuannya pertama yaitu oleh kepala sekolah menentukan nilai KKM yang harus ditetapkan oleh guru. Nah, kemudian para guru merapatkan nilai KKM yang harus ditetapkan pada acara lokakarya yang kemudian mendapatkan hasil nilai KKM. Kemudian hasil nilai KKM itu dilaporkan ke wakil kurikulum, kemudian dari wakil kurikulum ke kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi untuk itu didapatkan nilai KKM dalam pelajaran di SMA Semut Padang. Tetapi pada penentuan KKM di SMA Negeri se-Kabupaten Pamekasan, langkah-langkahnya sama dengan penentuan KKM di SMA Semut Padang. Hanya saja di tahap terakhir, tahap kelima ada perbedaan, yakni setelah dari kepala sekolah ke guru, guru ke wakil kurikulum ke kepala sekolah. Nah, itu tidak menuju pada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi, tetapi hasilnya itu dikirimkan kepada para guru di SMA Negeri se-Kabupaten. Nah, yang mana itu tidak menuju Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi. Nah, setelah itu dapatlah nilai KKM di SMA Negeri se-Kabupaten Pamekasan. Untuk pengalaman belajar selama perkuliahan pengembangan sistem evaluasi PI5 ini selama 1 semester, kami telah melalui banyak kesulitan dan kerumitan, tetapi kami juga mendapat banyak ilmu dan solusi bagaimana kami sebagai calon pendidik ke depannya mengevaluasi pembelajaran, khususnya pendidikan agama Islam. Nah, kami telah mempelajari konsep dan hakikat evaluasi, mengapa evaluasi itu sangat penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran,
Kemudian penilaian dan pengukuran, bagaimana kami pendidik menilai kemampuan siswa dan mengukurnya agar kami dapat mengevaluasi pembelajaran mereka. Yang mana itu kami harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM sebagai batas terendah kelulusan siswa. Yang mana jika siswa tidak mencapai nilai KKM, maka dikatakan tidak tuntas pembelajarannya. Nah, dengan itu siswa dapat belajar segiat mungkin agar meraih nilai KKM. Nah, untuk penilaian itu sendiri, kami telah mempelajari 3 aspek, seperti umumnya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif pengetahuan, yakni kami mencari nilai-nilai KKM KD, khususnya KD 3, yaitu KD pengetahuan, yang mana itu kami tentukan nilai KKM-nya. Kemudian afektif, yaitu dari sikap spiritual dan sikap sosialnya, yang mana itu kami tentukan bagaimana siswa itu dievaluasi dalam pembelajarannya, sikapnya itu. Kemudian penilaian psikomotorik, bagaimana keterampilan siswa mengimplementasikan pembelajaran itu. Nah, dari ketiga penilaian tersebut, kami satukan dalam satu rapor, yang mana itu merangkul semua kegiatan pembelajaran yang telah kami nilai, dan jadi hasil akhir penilaian yang dapat kami jadikan bahan evaluasi pembelajaran. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.